perlu kita ketahui bahwa uang yang disumbangkan oleh donatur kepada Agus itu adalah uangnya Agus ya. Uang tersebut digunakan, diperuntukkan untuk pengobatan Agus. Di tanggal 12 Oktober 2024 tersebut, Gary telah melakukan penipuan sebelumnya di Bank BCA Pondok Indah untuk dibulatkan dan digenapkan. Nanti kalau ada apa-apa, Agus akan dalam pengobatan dan cover oleh yayasan. Tapi setelah dana tersebut dialihkan dan dititipkan, Agus tertipu. Akhirnya kita laporkan di Polda Metro Jaya. Dan kami juga mendapatkan informasi jika Denny Sumargo telah membagi-bagikan ya. Kita tidak tahu apakah memang benar uang tersebut adalah dari sumbangan dari donatur atau uang pribadinya. Kalau memang mereka benar-benar telah terjadi mengalihkan uang tersebut kepada korban Nusa Tenggara Timur, artinya ada peran-peran di sini ya, 4 orang ini yang dimana perannya menitipkan dan mengalihkan untuk menerima manfaat lain itu merupakan perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi mereka ini 4 orang harus siap-siap saja untuk proses hukum ini. Hati-hati, kalau memang salah satu saja bisa terbukti pasalnya 378 penipuan atau penggelapan, maka siap-siap untuk diproses. Keluarganya dari Wawa, keluarganya dari anak-anak Wawa, orang tuanya, gini loh, punten bukan menasihati atau menggurui. Kalian ini korban, kalian dibantu oleh donatur. Kemudian ada permasalahan konflik antara kalian dengan Novi. Jangan pergi laporin orang ke polisi. Didikan macam apa yang kita mau kasih kepada anak-anak kita kalau kayak begitu? Kamu, saya orang tua, kamu anak saya kasih kamu uang. Buat apa nak? Aku mau pakai buat beli buku tulis. Saya kasih ke kamu. Kamu pergi beli permen. Saya tahu, saya tegur. Ya kan? Kemudian saya tegur, kamu ngerengek-rengek sama saya. Balikin uang itu. Balikin. Kamu pergi pukul saya, kamu kata-katain saya secara harfiah. Apakah kalau kamu ada di posisi saya dan saya anak itu, kamu akan kasih nggak duit itu kalau saya akan pukul kamu apa segala macam? Kalau begitu yang dikip dulu. Kenapa kamu keep? Iya, karena harus dididik dulu. Karena didikannya lebih penting daripada uangnya. Gitu. Saya permalukan, ya. Catat ya, kalian kalau lawyer hati-hati ya, saya bilang. Justru Alvin tertarik karena membantu, jadi terkenal kalian gitu. Ini sok banget. Siapa lawyer yang ngomong situ? Sini saya temuin sama saya. Jangan sembarang ngomong aja itu. Gak penting, ya kan? Alvin aja sebelum meninggal aja masih marah terus nelpon sama saya, menyatakan kami sudah sepakat. Ada teleponnya. Semua aja pembicaraan Alvin ini untuk idealis kasus ini ada rekaman sama saya. Biar kalian malu tuh menghormati Alvin tapi mempermalukan Alvin, oke? Tapi sebelumnya dari Bang Alvin ini sempat titip ke abang nggak sih ini terkait perkara ini? Pasti, saya kan sebarkan. Makanya saya bilang salah satu dampak dia meninggal itu adalah karena dia melihat kondisi begini, dia drop, dia makin emosi. Makanya dia kan nggak boleh emosi karena discuci darah, karena dia ginjal infeksi di bagian tubuh. Oke, abang benar. Saya nggak menyebut bahwa dia mati gara-gara si A atau B, tapi gara-gara melihat podcast. Saya nggak sebut nama podcastnya apa isi podcastnya. Oke. Abang tadi juga menanggapi dari statementnya Bang Densu bilang katanya jangan membawa orang yang sudah mati dalam perkara ini, apalagi menyangkut pautkan bahwa beliau dari awalnya mereka udah mendoakan supaya Alvin mati. Ada oknum yayasan itu mendoakan Bang Alvin, mereka marah. Mereka ngejek-ngejek, mereka menghina Alvin kan marah gara-gara. Ya, justru jangan bikin gara-gara ada orang mati tiba jangan bawa orang mati. Sopan dong. Ini ada korban nih, makanya jangan berulah. Oke? Apa lagi? Mungkin ada pesan Bang untuk dari untuk Bang Dudi sendiri? Ya, lihat aja. Apa yang kalian tanam itu kalian petik. Nggak usah. Kalau berani ya, kan lu kan rekam-rekam podcast kita, datangin rumah kita, ya berani aja, jangan cemen gitu. Baru aja pembicaraan itu kan tidak ada yang asusila. Kita lihat aja siapa yang mengedarkan. Nggak usah, ya kan? Kalau bilang tidak benar, kan sudah diakui bahwa dia itu hanya memancing-mancing. Berarti kan tidak salah kan? Kecuali benar kan? Ya selesai. Kenapa harus dipersoalkan? Nah, kita juga buat laporan bahwa orang ini telah menyebarkan itu. Tapi yang jelas
Mereka ini sudah saling menjelekkan tapi tidak saling percaya. Bingung saya gitu. Takut percaya sama Farhad Abbas, silakan. Karena memang air dan minyak tidak pernah bersatu. Pasti berbeda masanya. Oke? Kasih. Silakan yang lu mau diperiksa. Agus buat aja laporannya pasal berapa segala macam. Kita mau sekalian nunggu Agus kok. Aku sudah nunggu Agus dulu ya. Aku udah masuk. Oh, udah masuk. Iya, digabungkan di sini. Zolimin orang yang teraniaya, kemudian dikerjain, digara-gara, dizolimin, dibodoh-bodohin, dan dikata-katai, dipermalukan oleh orang-orang pintar, orang-orang terkenal. Menurut saya itu sangat miris gitu. Ya. Karena menyangkut ketidakadilan itu bukan lagi Agus berjuang tidak keadilan. Ini bukannya meraih keadilan, tapi dihajar sama orang-orang yang dulu membantu dan berteman. Logika-logika dan analogi yang dibuat oleh oknum-oknum pelaku-pelaku yang kita lihat, coba anak-anak ya dijauhin dari sini, jauhin keluar dulu. Oke, bisa lanjut Bang. Itu kenapa ada yang nggak mau ada anak kecil, kalau ada itu sama itu. Paham kan semua kan? Oke, lanjut. Ya. Oke, Abang ini kan juga Densu sempat bilang ya bahwa terkait dia menanggapi terkait uang donasi tersebut dia bawa. Saya melihat gini, saya nggak perlu gitu, karena ada adegan podcast yang terlepas masalah benar tidak ada masalah, tapi yang jelas persoalan sekarang uang Agus yang dulu dijanjikan hanya disimpan sementara dan dikoordinir oleh Novi. Ternyata Novinya keluar berhenti dan sekarang uang itu katanya adalah hak mereka gitu. Yang saat itu kita punya rekam jejaknya bahwa Densu yakin bahwa dia akan mengawal dan menyikat orang-orang yang mengambil uang Agus. Nah sekarang ini uang kemana saya nggak tahu. Siapa yang harus disikat? Ya, nah, jadi saya nggak mau komentar itu lagi. Yang jelas apa yang terjadi saat ini, tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya, ya, mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang, ya, yang dianggap ya menahan, menggelapkan atau mungkin untuk sementaranya menahan dan menggelapkan. Kalau untuk nanti berkembang ke pasal membagi-bagikan, menguasai, menipu, itu urusan pihak kepolisian dan tim-tim lawyer mereka. Ada Marlina, ada Rizaldi, ya. Siap. Kemudian kita minta supaya Polda Metro Jaya. Parah banget ya guys, ternyata sampai saat sekarang ini pun Farhad Abbas masih saja memperkeruh suasana terkait kasus Agus, juga Tenovi dan Bang Densu. Dimana di sini juga Farhad Abbas masih melibatkan almarhum Alvin Lim. Dia mengatakan bahwa sampai Alvin Lim ini menghembuskan nafas terakhirnya pun dia masih marah membahas kasus Agus ini bersama Farhad Abbas. Sebenarnya kita semua tidak tahu apakah yang disampaikan oleh Farhad Abbas ini benar atau sekedar karangan belaka, karena dia juga tidak melihatkan bukti-buktinya. Bisa saja Alvin Lim sudah mengisyaratkan untuk mencabut laporan tersebut seperti apa yang sudah dilakukan oleh timnya. Karena beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa tim dari firma hukumnya Bang Alvin Lim itu sudah mencabut laporan terkait kasus Agus dan tidak ingin lagi ikut serta. Namun sepertinya di sini hal tersebut ditantang oleh Farhad Abbas, bahkan beliau mengatakan bahwa sebenarnya Alvin Lim itu tidak setuju kasus ini dihentikan, dan bahkan katanya Farhad Abbas akan mewakili Alvin Lim untuk melanjutkan kasus Agus ini. Selain itu guys, juga di sini ada kabar terbaru bahwasanya si Agus kembali melaporkan Bang Densu dan juga Tenovi karena beliau merasa ditipu ketika mengetahui bahwa uang donasi tersebut sudah dialihkan ke korban yang ada di NTT. Sebenarnya kalau kita bicara soal tipu menipu, justru Agus dan keluarganya lah yang menipu pihak Tenovi, Yayasan Bang Densu serta para donatur, karena uang tersebut juga di awal tidak digunakan untuk pengobatan, akan tetapi untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesembuhan matanya Agus. Nah lalu kemudian kenapa jadi masalah ketika uang tersebut dialihkan? Toh juga kalau memang itu sudah sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan para donatur, ya mau apa lagi, karena itu juga uang donatur. Jadi sah-sah saja uang itu dialihkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, karena juga uang tersebut juga uang donasi, bukan uang pribadi Agus yang didapatkan dengan jerih payahnya sendiri. Nah guys, bagaimana guys kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan pendapat dan komentar kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.